Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Defo Akarino. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jurnal umum dalam akuntansi. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan. Secara etimologis, kata jurnal berasal dari bahasa Prancis yaitu jour yang berarti hari. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Jadi, pengertian jurnal umum secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk memudahkan pengolahan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Prinsip-prinsip dalam membuat jurnal umum. Dalam akuntansi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan jurnal umum. Pertama, proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Misalnya, memo, kwitansi, nota atau invoice, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklarifikasikannya dalam jenis utang, harta, atau modal. Yang ketiga, menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat, memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang kelima, membuat catatan transaksi ke dalam general ledger berdasarkan bukti transaksi yang ada. Fungsi jurnal umum. Yang ke-1 ada fungsi historis. Dalam general ledger, semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal ini, jurnal umum menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus. Dengan kata lain, general ledger disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam general ledger agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga ada fungsi analisis. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit atau debit yang terpengaruh. Proses analisis ini meliputi pengolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besar transaksi. Yang keempat ada fungsi instruksi. Jurnal umum mempunyai fungsi instruktif dalam proses memasukkan data ke buku besar. Proses pencatatan dalam general ledger tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjuk kredit atau debit. Di dalam 5 fungsi informatif. Di dalam general ledger terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Manfaat jurnal umum. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa manfaat jurnal umum yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan. Di antaranya untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya penambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada suatu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang akan didebit atau dikredit bahwa mesti seimbang. Yang keempat ada untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai pekerjaan dengan membuat tanda atau referensi. Yang kelima, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai nomor perkiraannya dengan membuat tanda referensi. Saya akan menjelaskan contoh jurnal umum. Contoh-contoh jurnal akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2002, Turaka menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan senilai 500 juta secara tunai sebagai setoran modal. Artinya, modal pada perusahaan akan bertambah. Dalam pelajaran
jurnal umum akuntansi, jika modal bertambah akan bertambah di sisi kredit. Contoh nomor 2, pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil senilai 150 juta secara tunai. Artinya, membeli sebuah mobil termasuk ke dalam aktiva atau harta atau aset pada perusahaan. Jadi jurnal umumnya adalah kendaraan akan bertambah di sisi debit, sedangkan cash akan berkurang di sisi kredit karena membayar mobil tersebut menggunakan uang kas. Contoh nomor 3, pada tanggal 6 Januari 2002, membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Artinya, membeli mesin fotokopi. Mesin fotokopi akan bertambah pada perusahaan tersebut. Sedangkan secara kredit berarti berutang. Jadi jurnal umumnya adalah peralatan akan bertambah pada sisi debit di perusahaan, sedangkan utang akan bertambah di sisi kredit perusahaan tersebut. Contoh nomor 4, pada tanggal 15 Januari 2002, membayar beban telepon sebesar 1 juta. Membayar beban telepon. Jadi, jurnal umumnya akan beban telepon akan bertambah di sisi debit, kas akan berkurang di sisi kredit karena membayar beban telepon tersebut. Contoh nomor 5, pada tanggal 18 Januari 2002, diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Jadi, jurnal umumnya adalah pendapatan akan bertambah di sisi kredit, sedangkan uang cash akan bertambah di sisi debit karena pendapatan atau pemasukan dari mesin fotokopi. Contoh nomor 6, pada tanggal 26 Januari 2002, dibayar asuransi sebesar 750.000. Membayar asuransi artinya membayar beban asuransi. Jadi jurnal umumnya adalah beban asuransi akan bertambah di sisi debit, sedangkan cash akan berkurang di sisi kredit karena membayar beban asuransi tersebut. Contoh nomor 7, pada tanggal 21 Januari 2002, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta, tetapi uangnya belum diterima. Jadi jurnal umumnya piutang akan bertambah di sisi debit, sedangkan pendapatan atau penerimaan pendapatan di fotokopi akan bertambah di sisi kredit. Itulah yang hanya bisa saya sampaikan. Maaf, saya minta kekurangannya, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.